Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ruang Siar Menoreh, berjumpa lagi kita di podcast Ruas Menoreh, disiarkan langsung dari Gedung Madania Kapanewon Kalibawang. Pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan lagi tamu yang udah nggak asing bagi kita. Beliau adalah Mbak Dina Sukmawati AMD SV. Beliau Terima adalah kasih. jabatannya POPT. POPT itu pengendali organisme pengganggu tumbuhan dari BPP Kalibawang. Benar ya Mbak jabatannya? Ya, betul Mas Rifa. Jabatannya panjang soalnya. Iya. Kalau tamunya Mbak Dina ini kita pasti bahasnya nggak jauh-jauh dari seputar pengganggu tumbuhan. Pada episode lalu kita udah bahas mengenai agensi hayati Mbak Dina. Iya, betul Mas Rifa. Mungkin salah satunya akan kami jelaskan kalau untuk pembuatan Beberia bassiana ini kan sudah serbuk ya. Itu sudah diberikan kaulin, sebetulnya seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini masih seputar pertanian. Tapi yang lebih spesifik karena wilayah kita itu kan kawasannya lahannya sawah. Nah, kita akan bahas tentang pengganggu di kawasan sawah. Ada hama-hama apa saja nanti di sawah. Oke, Mbak Dina, mungkin sebelumnya bisa disampaikan dulu ke pemirsa Ruang Siar Menoreh hama-hama yang ada di kawasan kita itu apa saja sih Mbak Dina? Ya. Dan hama itu apa sih Mbak Dina? Oh ya, terima kasih Mas Rifa atas waktu yang telah diberikan kepada saya, khususnya alhamdulillah saya telah diberikan kesempatan yang kedua kalinya untuk dapat bergabung di Ruang Siar Menoreh di Gedung Madania yang indah estetik ini. Dan mungkin sebelumnya saya ada pantun Mas Rifa. Waduh, apa itu Mbak Dina? Pagi ini kita bertemu di Gedung Madania. Saya. Bahwa pedang bukanlah petani. Saya. Apa kabar pemirsa semua? Selamat datang di acara yang istimewa ini. Mantap, Terima kasih. Saya malah nggak punya barisan pantun nih. Ya, dilanjut Mbak Dina. Ya, terima kasih atas waktu telah diberikan. Mungkin saya akan menjelaskan apa itu hama, apa itu penyakit dan apa itu gulma yang mungkin sesuai dengan ketugasan saya, yaitu sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bekerja di Kapanewon Kalibawang. Mungkin yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu apa itu hama. Mungkin hama itu adalah jenis serangga ataupun insek ataupun binatang yang merusak di pertanaman, baik itu tanaman pangan, tanaman horti dan tanaman perkebunan seperti itu. Dan biasanya bekas luka ataupun bekas luka gigitan ataupun keroyokan ataupun serangannya itu kelihatan. Contohnya seperti belalang. Nah, kalau belalang itu kalau memakan di pertanaman, khususnya di tanaman daun misalkan di padi, itu memakan dari tepinya terlebih dahulu Mas Rifa, tidak langsung ujuk-ujuk tengah seperti itu contohnya. Terus kemudian kalau di sini juga ada banyak tikus juga ya, itu salah satu jenis hama yang ada di pertanaman seperti itu. Terus ada juga hama wereng batang coklat yang sekarang ini sedang banyak juga di beberapa Kapanewon yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ada hama penggerek batang, walang sangit, siput murbai seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya penyakit Mas Rifa. Jadi yang namanya penyakit itu tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dilihat oleh mikroskop seperti itu atau kaca pembesar. Biasanya terjadi misalnya kalau terjadi di pertanaman padi, kita lihat ada penyakit yang namanya BLB Bacterial blast, itu yang di daunnya itu sebelah pinggir ataupun apa berwarna kuning-kuning ataupun biasa dinamakan kresek seperti itu biasanya penyakit. Terus kemudian satu lagi itu ada yang namanya gulma. Nah, gulma itu adalah pengganggu tanaman utama yang menurunkan produksi sekitar 30% dari tanaman utama, kurang lebih seperti itu Mas Rifa. Ya, itu tadi jenis-jenis pengganggu tanaman ya. Ya. Ada hama, ada apa gulma, penyakit
Oh, dan penyakit. Iya, dan ada gulma seperti itu. Kalau hama itu berarti kelihatan nih Mbak Dina. Iya, wujudnya itu inseknya itu kelihatan, misalnya insek ataupun serangga itu contohnya penggeret batang atau orang batang coklat, siput murba itu tergolong dari insek. Jadi seperti itu. Kalau misalkan jenis mamalia itu seperti tikus ataupun babi hutan seperti itu. Yang akan kita bahas adalah yang jenis mamalia. Kalau di Kalibawang sendiri Mbak Dina, untuk hama yang berjenis mamalia itu ada apa aja Mbak Dina? Ya. Kalau menurut kami, pengamatan kami yang ada di Kapanewon Kalibawang, jenis mamalianya itu ya adalah tikus yang ada di. Tikus nih? Iya. Sebetulnya tidak hanya tikus, kalau secara umum global itu ada tikus, ada babi hutan, tapi karena di Kapanewon Kalibawang paling dominan itu adalah tikus, seperti itu. Kalau kemarin kan saya ikut rapat itu yang baru rame dibahas itu punya ekor panjang. Itu masuk hama nggak Mbak Dina? Ya. Betul Mas Rifa, itu kalau kera ekor panjang itu termasuk hama, itu juga merusak tanaman. Mungkin karena biasanya hidupnya itu di pegunungan ya, mungkin karena kurang makanan ataupun kurang nutrisi dan lain sebagainya. Jadi dia mencari makan, mencari habitatnya turun ke bawah, tapi sering sekali menyerang pada di pertanaman jagung. Dan contohnya di Kapanewon Kalibawang itu ada, yaitu di Kelurahan Banjar Arum, itu sekitar di daerah Brajan, di daerah Popoan, dan di Puser itu ada kera ekor panjang Mas Rifa. Di Banjar Asri sebelah atas itu kayaknya juga ada Mbak Dina. Ya. Di Sumbersari. Sumbersari, ya ada mungkin hanya beberapa populasinya, tapi itu memang betul-betul sangat mengganggu di pertanaman, khususnya di tanaman pangan biasanya seperti itu. MEP, monyet ekor panjang juga termasuk hama. Betul Mas Rifa, ya. Tapi kalau yang paling banyak jenisnya, yang paling banyak mengganggu petani itu kalau di kita adalah tikus nih Mbak Dina. Ya, paling dominan juga, ya seperti itu. Tikus, ya. Nah, kalau menurut pengamatan beberapa tahun terakhir Mbak Dina, apakah tikus ini jumlahnya semakin banyak apa semakin berkurang sih Mbak Dina? Jumlah populasinya di wilayah kita. Ya, terima kasih. Untuk populasi hama tikus khususnya di Kapanewon Kalibawang, menurut kami mungkin hampir sama grafiknya dengan tahun yang lalu seperti itu. Mungkin tidak ada kenaikan yang cukup signifikan, tidak ada sebab apa. Kami juga selalu melaksanakan pengendalian seperti itu. Dan mungkin tikus ini banyak terjadi di pertanaman padi ya, di fase-fase misalnya di fase bro khususnya seperti itu, banyak sekali itu. Bro itu atau tidak ada di pertanaman sebab tikus mencari makanannya dengan merusak ada di misalnya di persemaian seperti itu. Di persemaian dia biasanya ngobrak-abrik ataupun memakan di persemaian, dan dia hidupnya di leng-leng seperti itu, yang di liang aktif tikus seperti itu. Berarti persemaian itu sudah diserang ya Mbak Bisa. Dina? Iya, biasanya sudah. Banyak petani yang mengeluhkan itu karena serangan tikus bisa ngurit ya, nebar benih gitu, bisa 2-3 kali karena dimakan tikus seperti itu. Sebab di situ kan tidak ada pertanaman apa-apa, jadi tikusnya itu memakan di persemaian tanaman padi seperti itu. Jadi kita biasanya kalau langkah awal pengendaliannya itu di awal ataupun di fase bro ataupun di fase persemaian seperti itu. Gini Mbak Dina. Berarti yang dimakan tikus itu apanya sih Mbak Dina? Kok dari persemaian udah dimakan? Berarti dari batangnya padi itu udah dimakan semua tuh? Iya. Jadi sebetulnya tikus itu hidup untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, karena tikus itu kalau tidak diasah giginya itu akan semakin panjang Mas Rifa. Karena hewan pengerat. Iya, seperti itu. Jadi dia itu sudah hidup di leng-leng aktif tikus itu. Terus ketika ada pertanaman di mulai fase persemaian sudah mulai diserang seperti itu. Nanti kalau sudah mulai banyak lagi di fase generatif ataupun di fase vegetatif, nanti sampai masuk panen seperti itu. Berarti dari semua tahap tanam padi itu terancam diserang tikus gitu? Bisa jadi seperti itu, tapi memang ada fase-fase khusus. Biasanya tikus itu biasanya gini, ciri-cirinya yang kena tikus di dalam lahan sawah ataupun kotaan atau petakan sawah itu
terserangnya itu terjadi di tengah terlebih dahulu seperti itu. Jadi biasanya tikus itu tidak akan menyerang di tanaman lahan petak sawah yang lain kalau satu petak sawah itu belum habis. Biasanya seperti itu. Biasanya satu petak sawah dihabiskan terlebih dahulu dengan cara menyerangnya di tengah lahan sawah, baru akan pindah ke yang lain. Dan biasanya nanti kalau banyak terjadi itu, tikus itu nanti di fase primordia atau menjelang fase bunting sekitar umur 42. Sebab apa? Itu merupakan nutrisi yang paling banyak. Jadi dan karena itu di tanaman padi itu kan fase bunting itu empuk ya Mas ya, seperti itu, banyak nutrisinya. Jadi tikus semakin mengerat, semakin untuk mengasah giginya itu dengan memakan di fase bunting seperti itu, menjelang fase generatif juga seperti itu. Berarti pas fase bunting. Ya, ataupun bisa dinamakan seperti fase primordia. Ya. Okay. Kalau fase perkembangan tikus itu gimana sih Mbak Dina? Oh ya, oke. Jadi kalau fase siklus hidup tikus ya, menurut dari beberapa literatur yang ada, itu satu jantan dan satu betina itu dalam 1 tahun bisa menghasilkan 2048 ekor. 1 tahun itu Mas Rifa, kalau itu tidak kita kendalikan dari satu pasang. Jadi satu jantan dan satu betina itu sepasang itu ketika birahi kan kawin. Nah, setelah kawin kemudian bunting. Nah, bunting itu sekitar umur 21 hari. Nah, seperti ayam itu. Ya. Terus setelah bunting itu mengalami masa birahi. Nah, 48 jam Mas Rifa. Gitu. Setelah itu baru melahirkan. Nah, setelah melahirkan terus kemudian sampai umur 21 hari itu kemudian baru akan disapih. Nah, ada disapih juga itu tikus juga. Ya, seperti itu. Nah, nenen. Ya. 21 hari disapih, kemudian umur 5 sampai 9 minggu itu kemudian akan menjadi dewasa. Cepat sekali itu, dari jangka waktu hampir 2 sampai 3 bulan itu bisa menghasilkan tikus itu bisa sampai 2, 4, 6, 8 ekor seperti itu. Itu nanti dikalikan sampai per tahun, kalau tidak kita kendalikan bisa sampai 2048 seperti itu. Dari satu pasangan bisa punya anak 8 berarti nggih? Bisa lebih, ya seperti itu. Kalau katanya 2, 4 katanya anak tikus itu pasti apa? Cewek dan cowok, jantan dan betinanya itu seimbang. Begitu, benar? Biasanya ada yang seperti itu, tapi nah itu yang bikin yang bikin perkembangannya jadi cepat nggih. Iya. Cepat sekali itu perkembangan tikus seperti itu. Berarti itu nanti dalam setahun saling kawin dari anaknya, dewasanya cepat nggih, langsung kawin bisa tembus dari satu pasang berapa? Satu pasang bisa sampai 2048 ekor itu. Satu jantan dan satu betina seperti itu. Kalau itu banyak sekali. Diatasi berarti ya cukup membahayakan ya Mbak Dina. Ya, biasanya itu kalau pengalaman kami pernah kami melaksanakan beberapa gerakan pengendalian tikus itu khususnya di Bulak Dekso itu pernah ada beberapa yang secara swadaya itu dari petani masyarakat Kanoman itu menggunakan ini loh Mas, tembak ataupun senapan itu secara swadaya dari penembak-penembak yang ada di situ. Biasanya setelah habis maghrib itu kan tikus mulai keluar. Nah itu nanti sudah mulai dilaksanakan pengendalian seperti itu. Sebelum kita bahas cara mengantisipasinya Mbak Dina, saya pengen pengen tahu dulu bedanya tikus sawah dengan tikus rumah itu beda nggak Mbak Dina? Ya, terima kasih. Mungkin kalau biasanya tikus sawah itu kan lebih besar gitu ya, lebih besar juga, dan tikus rumah juga mungkin biasanya atau yang biasa dinamakan biasanya lebih kecil, karena biasanya kalau tikus sawah itu biasa dinamakan dengan ada beberapa tikus wirok dan lain sebagainya seperti itu. Wirok itu juga ada di sawah? Iya, itu juga ada di sawah seperti itu. Kalau tikus sawah rumahnya di mana Mbak Dina? Biasanya di leng-leng aktif ataupun lubang-lubang aktif yang ada di galengan ataupun pertanaman di sawah seperti itu. Modelnya berarti ya bikin lubang di tanah ya, berarti kayak wirok tadi ya? Seperti itu.
Terus kalau makannya berarti tadi nggih kayak padi itu bagian batangnya. Kalau Iya. bijinya gabah itu dimakan nggak? Oh, bijinya gabah? Enggak, biasanya tidak. Biasanya kalau bijinya gabah nanti sudah ada hama yang lain, Oh, burung malah yang dimakan ataupun itu batangnya. walang sangit seperti itu. Tak kira Iya, itu yang dimakan batangnya. juga gabahnya. Nah, tapi kalau kita pengendaliannya, nah biasanya dengan menggunakan gabah juga seperti gitu. itu. Nggih. Iya. Itu tadi nggih untuk pengantar pembahasan Iya, mengenai tikus. Oh, jadi begitu ya. Yang dimakan batang, Iya, pada perkembangannya batangnya. cepat. Oke. Terus Mbak Dina, tadi kan Mbak Dina udah menyampaikan sedikit tentang cara pengendaliannya, gitu. Nah, kalau dari Mbak Dina sendiri sebagai POPT, langkah-langkah apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Dina dalam rangka menanggulangi populasi tikus yang bludak tadi, nggak segera diantisipasi. Ya, terima kasih. Khususnya di MT kedua ini, MT 2 golongan 1 daerah irigasi Kalibawang ini sudah mulai masa tanam padi ya. Kemarin kami melaksanakan beberapa langkah preemptif seperti itu, gerakan pengendalian dengan cara yaitu yang pertama satu kami menggunakan emposan seperti itu. Kami sudah melaksanakan emposan itu dengan menggunakan belerang aktif yang dimasukkan ke dalam leng liang aktif tikus seperti itu, lubang ya seperti itu dengan menggunakan alat emposan. Terus yang selanjutnya kami juga sudah pernah melaksanakan umpan itu dengan menggunakan karbit seperti itu. Karbit itu kan baunya sangat menyengat seperti itu. Terus ditambahi dengan rese ataupun pindang ataupun apa, terus dimasukkan ke dalam bumbung ataupun itu Mas, bambu yang panjangnya sekitar 10 cm seperti itu. Umpan juga seperti itu, umpannya Petrokum RNB kalau tidak salah seperti itu, yang bersifat antikoagulan, terus ditambah pindang ataupun rese seperti itu ditambah di dalam, jadi ditaruh di bawah bumbung itu, terus ditaruh di tempat yang biasa tikus itu lewat untuk memakan dari hama tikus tersebut. Terus kemudian kami juga pernah menggunakan pertalit. Nah, jadi pertalit tidak hanya digunakan bahan bakar seperti itu. Kami kemarin di Kalurahan Banjar Asri, khususnya di Bulakboro, belum lama, mungkin sekitar sebelum puasa ya, 2 minggu itu melaksanakan pertalit, menggunakan pertalit itu ditaruh di liang-liang aktif seperti itu. Itu cara kerjanya gimana? Ya, jadi liang aktif tikus itu kami beri pertalitnya dimasukkan ke dalam aqua, ya, aqua, terus dibolongi kecil, terus kemudian disemprotkan ke dalam liang aktif sehingga akan merusak dari saraf tikus seperti itu. Berarti langsung mati baunya, tikusnya? iya, seperti itu akan mati. Bisa gitu nggih? Iya, seperti itu. Terus ada lagi pengendaliannya yang dari bantuan pemerintah itu. Kami ada bantuan Mas Rifa rumah burung hantu seperti itu. Rumah burung hantu yang di dalamnya itu biasanya nanti ada Tito Alba itu. Kemarin kami memberikan bantuan di Kalurahan Banjar Arum, khususnya di kelompok tani Ngudi Rejeki Ngipik Rejo 2 itu ada 5 unit dari rumah burung hantu. Tito Alba apa Mbak Dina? Ya, Tito Alba itu adalah burung hantu yang bersifat predator yang bisa untuk memakan dari tikus seperti itu. Kayak pemain bola. Menarik namanya. ya. Sekitar 500 meter itu Tito Alba itu bisa mendengar dari suara-suara tikus yang akan datang ataupun mendekat. Jadi dia habis maghrib itu keluar, Tito Alba lalu memangsa dari tikus-tikus seperti itu. Itu keluarnya ketika pada malam hari. Jadi pemerintah memberikan bantuannya berupa rumah burung hantu seperti itu. Nah, ini yang yang menarik, perlu diketahui masyarakat nih. Tito Alba tadi, nek bisa jangan diburu ya Mbak Dina, oleh masyarakat. Saya tuh dulu pernah pernah nangkep anakan burung hantu. Iya Pak. Di mana itu Mas? Di Wates. Terus sama dulu ditangkap menggunakan sama
Bu Kabit saya yang dulu itu kan dia istrinya penyuluh juga Oh. di pertanian. Ojo dicekeli, itu kan Nggih. pembantu Pak Tani Iya, katanya. betul, sebagai predator. Nggih, Iya. jadi memang memang Iya, sangat membantu oleh nggih, petani. betul, Nggih. iya seperti itu. Nggih, itu Nggih, pemirsa sangat semua, sekali, jangan sangat tangkap bermanfaat. burung hantu. Lagian kan burung hantu itu kalau dipelihara kan juga apa sih apike? Dia kan nggak anu toh, nggak ngoceh, mending Iya. pelihara yang Iya, bagus betul saja. seperti itu. Pelihara kenari ya itu boleh. Iya. Ya, kita tempatkan biasanya di tempat-tempat yang jauh dari permukiman ataupun yang tempat-tempat misalnya di gedung-gedung ataupun nanti di dekat pohon besar seperti itu. Biasanya seperti itu. Itu sangat anu Mbak Dina. Sangat membantu itu. petani. Iya, sebab itu sebagai tempat tinggalnya burung hantu. Dulu di Kelurahan Banjararum di Bulak Degan juga ada bantuannya itu sekitar 8 unit, di Kedondong juga ada 8 unit di Bulak Dondong, itu juga bantuan dari pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, rumah burung hantu seperti itu. Tahun Yang ini di juga tengah, ada. di tengah sawah itu nggih? Iya, iya seperti Yang omah-omahan itu. apa namanya Nggih. tiangnya besi itu. Iya, betul seperti itu. Itu anu Mbak Dina. Iya. Saya mah penasaran. Berarti Nggih. juga ditempati toh itu tuh. Iya, itu ditempatin. Nah, tapi memang kalau awal-awalnya itu gini Mas, ada cerita dulu pas di Ngipik Rejo itu kami pernah memberikan bantuan tahun kemarin itu kan karena adanya mungkin bau cat ya Mas ya. Karena buat sendiri itu bau cat itu kadang agak apa ya, rumah apa Tito Alba itu kurang bisa mendekat Oh, seperti iya, itu. iya. Jadi mungkin setelah 1 bulan itu baru Tito Alba itu akan mendekat dengan setelah- melihat oh ada bulu-bulunya di situ, ada kotoran-kotorannya di situ. Oh berarti tandanya ini rumah burung hantunya sudah Oh berarti ditempati seperti anu nggih, itu. catnya yang jangan Iya. berbau menyengat nggih. Nggih, Ya seperti wajar Mbak itu. Dina. Wong Iya. nek rumah kita itu dicat baru ya ora Ya, betah. langsung. Ya Mas Rifa. Oh Iya. berarti burung hantu itu cukup mengurangi populasi tikus. Iya bisa seperti itu, bisa untuk mengendalikan dari hama tikus seperti itu. Nggih. Itu tadi yang burung hantu. Kalau tadi Mbak Dina kan menjelaskan tadi yang apa belerang itu kan juga belum dijelaskan detail. Oh iya, emposan. Itu cara kerjanya juga sama kayak yang bensin tadi. Berarti langsung ditaruh di dekat lubang rumahnya, terus tikusnya mati di dalam gitu. Iya betul. Jadi kita ada emposan. Bisa menggunakan gadung, Mas. Itu bisa untuk memandulkan tikus. Gadung gimana tuh cara kerjanya? gadung itu kita parut. Nah, mungkin belum yang pemirsa belum tahu gadung ya, itu gadung. umbi-umbian ya. Umbi-umbian betul nggih gadung. Terus kemudian kita parut, terus kita beri katul. Nah, jadi itu kan kalau gadung terlalu diparut kan terlalu encer. Nah, terus kemudian kita beri katul, terus kemudian kita beri pindang ataupun yang sifat asin-asin seperti itu untuk memancing dari indera penciuman tikus sehingga akan segera mendekat. Terus kemudian itu sifatnya adalah untuk memandulkan tikus atau bisa dinamakan mengkabkan tikus. Seperti Steril. itu. Iya, jadi khususnya untuk tikus-tikus yang betina ini. Silakan Tikus betina, makan gadung ya. Ya seperti itu. Ngoten. Nggih. Ya. Itu tak kira gadungnya dimakan langsung oleh tikus ya. Berarti perlu diolah ya. Ya, seperti jadi tidak dalam bentuk wujud gadung yang masih umbi seperti itu, mboten seperti Nah, itu. saya mau tanya juga nih Ya. Mbak Dina. Katanya kan tikus itu indera penciumannya Iya. sangat tajam. Nah, katanya kan kalau kita ngolah tadi yang bahan-bahan seperti gadung itu ada bau tangan kita. Katanya tikus itu nggak mau mendekat. Oh, iya, jadi betul. harus pakai Sarung. sarung tangan gitu. Iya. Benar itu Mbak Dina? Betul itu betul. Iya. Jadi memang betul. Kadang keringat kita, nah kan mengandung DNA seperti itu ya, keringat kita dari keringat itu mengandung DNA. Jadi yang namanya hama, mungkin tidak hanya tikus saja ya, mungkin dari hama ataupun apa biasanya kalau melihat dari bekas keringat kita itu malah tidak akan mendekat biasanya seperti itu, apalagi khususnya tikus seperti itu. Jadi memang ada apa namanya keterkaitannya
Memang seperti itu, menurut penelitian juga sama seperti Pinter itu. berarti nggih? Iya, sangat-sangat karena sifatnya itu adalah licik dan cerdas untuk tikus Berarti itu. emang Iya, tikus itu apa Jerry itu Tom and Jerry. menggambarkan bener ya? Kan Jerry itu Iya, iya, cerdas kan, licik tapi kan? cerdas. Ya. Betul kan? Ya, Bisa licik tapi ngakali cerdas dan si Tom cerdas terus. banget. Iya, seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter untuk mengendalikan tikus tersebut. Jadi memang ada yang beberapa di lahan sawah ataupun di beberapa itu ada yang ini tidak usah dikendalikan seperti itu. Ada yang biasanya seperti itu. Biasanya nanti malah akan mendatangkan tikus-tikus yang lain. Biasanya seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang punya pendapat seperti itu. Itu pamali apa realita, Mbak? Nah, itu realita. Oh iya, iya, toh? iya betul, itu ada yang terjadi seperti itu. Ada seperti itu. Jadi memang ada beberapa pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi memang harus kami memberikan informasi, memberikan pengarahan itu secara perlahan atau step by step seperti itu. Jadi memang betul untuk pengendalian tikus itu harusnya memang secara study tour, Mas. Nih, bukannya jalan-jalan seperti tikus ya. Kok malah dijak tidur bareng? Study tour itu adalah STC-nya itu adalah secara terus-menerus serentak ya, secara serentak bersama-sama, kemudian secara terus-menerus dan turnya itu adalah terus-menerus serentak dini terus-menerus ya. Akhirnya dijak piknik. Iya, jadi harus bareng-bareng Mas. Jadi misalnya di sawahnya Mas Rifa itu terkena tikus ya, terus nanti yang mengendalikan cuma Mas Rifa aja. Nah itu nanti tidak bisa seperti itu, jadi harus bareng-bareng dengan yang lainnya, dengan sawah punya siapa yang sebelahnya lahan punya B seperti itu harus serentak, terus secara dini betul. Jadi harus dari di awal pertanaman, misalnya di fase beros seperti itu memang harus dikendalikan terus juga secara terus-menerus juga. Jadi tidak bosan-bosan seperti itu, harus bareng-bareng Mas kalau mengendalikan tikus itu. Misalnya kalau hanya 1% itu tidak akan bisa berhasil. Iya, tidak akan berhasil seperti itu. Biasanya bareng-bareng harus kompak dan kerjasama dengan beberapa petani yang di samping-sampingnya itu. Tapi saya penasaran Mbak Dina yang disampaikan Mbak Dina tadi. Nek dibunuh satu malah datang yang lain. Kok bisa sih Mbak Dina? Ya, biasanya seperti itu. Enggak tahu ya Mas, ada yang mitos Jawa itu mengatakan seperti itu Mas. Iya, biasanya mengundang, dan itu memang ada yang mengatakan terjadi di daerah Minggir ataupun Sleman seperti itu. Ya, tapi enggak tahu ya Mas, Allah alam juga ya memang. Tapi biasanya kalau insting berarti ya? Iya, karena yang penting ada petani yang bilang, udahlah misalnya hama dimakan tikus ya tidak apa-apa, yang penting nanti dingengai. Yang penting kami tetap masih bisa panen, ada yang seperti itu. Mumpung Mbak Dina membahas itu, nek skala kerusakan atau pengurangan panennya itu berapa persen Mbak Dina dari serangan tikus itu? Oh iya, untuk pengurangan ataupun intensitas kerusakan itu biasanya bisa menurunkan 20%. Ya, 20% dari produksi tanaman, ataupun bisa karena puso gagal panen karena tikus juga bisa. Kami juga pernah mengklaim itu AUTP, asuransi usaha tani padi, karena gagal tikus itu 70%. Sudah pernah itu di itu di Bulak Sanggerahan Banjarharjo seperti itu. Iya. Sudah pernah itu karena memang serangan tikusnya sangat-sangat hebat dan luar biasa, dan kebetulan petani tersebut mendaftarkan dirinya untuk di AUTP sehingga bisa diklaim itu karena tikus itu. Oh, alhamdulillah sekarang sudah ada program asuransi asuransi tani padi seperti itu. Iya, bisa. Itu juga itu. Sebagai tambahan informasi. Itu, monggo bisa daftar ke asuransi usaha tani padi. Cukup membantu berarti ya Pak. Iya, gitu betul. Tapi rata-ratanya mungkin sekitar 20% berarti. Ya, seperti itu. Ya. Cukup lumayan nih berarti nggih. Ya lumayan. 1/5 ya. Ya, malah itu yang paling parah, yang paling gagal panen puso itu ya itu yang di Sanggerahan itu banyak sekali. Tahun berapa Mbak Dina? Itu sekitar tahun kalau tidak salah 2020 apa ya? Oh, belum lama gitu. Iya, belum lama seperti itu dan dilalah kebetulan di pinggir jalan, jadi kelihatan sekali seperti itu. Berarti langsung padinya ambruk gitu. Iya, jadi kalau kena tikus ciri-cirinya adalah padinya itu di tengah sawahnya itu sudah terkena kerusakan terlebih dahulu. Tengahnya itu sudah bolong-bolong. Kerusakan sudah melengkung. Iya, seperti itu. Sudah
kerusakannya itu kelihatan di tengah terlebih dahulu, menyerangnya di tengah seperti itu. Ya. Benar-benar di Iya, itu memang berarti. sangat licik dan cerdas khususnya untuk hama tikus seperti itu. Nggih. Oke, Mbak Dina. Nggih. Kembali ke tadi yang obat-obatnya. Tadi kan Ya. Mbak Dina udah menjelaskan yang alami-alami. Ya. Kalau yang kimia, Oh iya, yang kimia mungkin tadi ya mungkin bisa yang termasuk belerang itu termasuk salah satu yang kimia seperti iya. itu. Mungkin kalau alami yang Tito alba itu merupakan salah satu yang alami, gadung juga merupakan salah satu yang alami, dan mungkin kalau kimia itu menggunakan umpan bersifat Petrokum RMB itu ada juga dari bantuan dari Dinas Pertanian dan Pangan, itu umpannya ada yang jenisnya Radgon, ada yang jenisnya Petrokum RMB, itu juga ada seperti itu umpannya itu sifatnya kimia itu Mas Rifa. nggak cukup diobati tikus Iya. itu ya berarti ya. Iya, itu caranya umpannya itu tidak langsung gelundungan kotak seperti itu ya Mas ya. Kita digerus terlebih dahulu. Nah, digerus, ditumbuk secara halus, kemudian ditambah beras ataupun gabah, terus baru kita masukkan ke dalam bumbung, terus kita masukkan di yang biasa keluar masuk tikus seperti itu. Nanti kalau bentuk kotak balok gimana lah mau makan? Ada Mbak Dina bantuan Iya. dari pemerintah pupuk pupuk tadi obat-obatan yang kimia tuh. Iya, semua itu juga bantuan dari pemerintah berupa emposan ada, terus berupa umpan juga ada, dan rumah burung hantu pun juga rubuhannya juga bantuan dari pemerintah. Namanya rumah burung hantu seperti itu. Dan tahun ini nanti insya Allah akan dibantu di kelompok tani Maju Jaya Blumbang sejumlah 5 unit. Iya, rencananya seperti itu. Yang rubuhan. Iya, rumah burung hantu. Iya. Kalau mau Kita nyari kenalkan. obat-obatnya yang bukan bantuan pemerintah juga bisa nyari sendiri berarti ya, petani itu. Ya, bisa biasanya ada di toko pertanian terkait biasanya terdekat di sini biasanya seperti itu banyak Iya. ada. Kalau mau konsultasi juga bisa ke BPP. Bisa ya. Monggo untuk silakan datang ke BPP dan itu semuanya adalah gratis. Tidak dipungut biaya apapun Nah, itu. seperti itu. Monggo. Monggo. Tuh. Selagi stok persediaan masih ada. Oke, nanti biasanya kalau kami stoknya habis, nanti kami mengambil dari langsung pusatnya di Dinas Pertanian seperti itu. Oke, di Dinas Pertanian di Wates seperti itu. Iya Mbak Dina, tadi kan yang bisa dilakukan oleh petaninya. Nah, sekarang ya sudah dilakukan oleh, tadi kan Mbak Dina sudah menjelaskan sedikit terkait yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau yang sudah dilakukan sama stakeholder terkait itu apa aja Mbak Dina? Oh iya, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa kalurahan yang sudah mensupport khususnya di bidang pertanian. Kemarin itu di Kalurahan Banjararum ada bantuan rumah burung hantu juga, Mas Rifa. Oh, kelurahan tapi yang pengadaan? Iya, pengadaan itu 10 unit kalau tidak salah. Ya, itu alhamdulillah bisa terrealisasi. Nah, kami mohon dukungan dan kerjasamanya juga untuk beberapa kalurahan yang lainnya seperti itu. Mohon untuk juga bisa berkoordinasi khususnya misalkan untuk pembuatan rumah burung hantu dan lain sebagainya, ataupun nanti misalkan ada sejenis pelatihan ataupun BIMTEK ataupun apa, nanti bisa bekerja sama dengan BPP seperti itu. Untuk pengadaan tersebut. Jadi monggo kagem Pak Ya. Lurah menawi Ya, terima kasih. mau apa nggih? Bisa Ya, saling untuk- bersinergi untuk ya. mengatasi hama tikus Ya, ada ini. di Kapanewon Kalibawang ya, nanti- mohon untuk kerjasamanya. Bisa tadi pengadaan rubuhan. Ya. Rumah burung hantu seperti itu. Nanti ada beberapa spek-spek yang dirinci juga bisa kami ada RAB-nya seperti itu. Nah, sebagai gambaran sekalian Nggih. Mbak Dina, berapa per unitnya kira-kira? Oh Mbak Dina? iya, terima kasih. Kemarin ada bantuan juga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, itu 1 unitnya 2 juta. Jadi kemarin itu langsung bantuan, tapi kelompok yang melaksanakan ada 10 juta, itu terus kemudian bisa jadi sampai 5 unit. Nah, jadi 1 unitnya itu 2 juta. Nanti dipasang sendiri oleh kelompok. Iya, dari pembuatannya, dari bahan-bahan pembeliannya, seperti itu, dari merangkainya sampai memasang juga seperti itu. Oh, gitu. Ya, itu semuanya pure ke
petani seperti itu lewat rekening kelompok. Terus kami memandu untuk pembuatannya, spek-speknya, bahan-bahannya apa, bajaringan dan sebagainya seperti itu. Biasanya kan kalau dibikin sendiri itu malah lebih bagus ya. Biasanya Soalnya malah swadayanya itu malah hebat luar biasa seperti itu. Malah saya biasanya lebih suka kalau yang swadaya, tapi memang ya karena pemerintah tidak apa-apa, monggo tergantung dari sumber anggaran benar. Iya. Seperti itu. Yang terakhir Mbak Dina, Nggih. apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat Mbak Dina untuk membantu mengurangi populasi tikus ini? Oh iya, terima kasih Mas Rifa. Mungkin kalau menurut saya ini adalah salah satu poin yang bagus, itu bisa dengan tanam serempak. Nah, tanam serempak biasanya kalau pertanamannya ada yang kadang kita itu kalau mau nyemai ya, kalau biasanya di lahan pertanian ataupun di petani itu mau nyemai aja kita izin-izinan. Wes wae. Ya, nanti enggak izin nanti tikus dusek. Nah, memang seperti itu kenyataan di lapangan seperti itu memang. Jadi mohon kita niati dengan bismillah seperti itu bersama-sama. Ya, jadi mohon untuk misalkan untuk menanam di pertanaman padi monggo secara serempak, secara bersama-sama seperti itu. Nggih. Jadi harus kompak nggih. Dan juga tanam jajar legawa itu juga merupakan salah satu untuk pengendalian tikus juga. Jajar legawa itu bisa 41, bisa tanam jajar legawa 21 seperti itu. Itu tanam jajar legawa itu karena apa ya, di pertanamannya itu kan rapi ya. 21, 41 juga terkena sinar matahari juga bagus, dan di situ untuk keluar masuknya tikus juga jarang seperti itu. Jadi salah satu bisa ya diatur bisa seperti itu. 21, 41. Ya, 21, 2. Bisa menjelaskan ke pemirsa kan banyak yang belum paham. Ya, jadi sistem tanam jajar legawa itu 2 ditanami 2 lari, kemudian 2 larinya itu sekitar jarak tanam 20 cm, kemudian di legawanya itu 40 cm. Nah, seperti itu, legawanya itu 40 cm, terus kemudian ditanami lagi 2 baris lagi, kemudian 40 cm lagi seperti itu, namanya 21. Ada yang 41, 2 lari, 4 lari seperti itu. Monggo kebutuhannya seperti itu. Kalau di sawah kan sering ada kayak pola itu ya Mbak Dina ya, itu yang jelas Mbak Dina. Iya, seperti itu. Merupakan salah satu kultur teknis bisa juga untuk pengendalian dari tikus. Berarti tikus itu sebenarnya nggak bisa masuk nggih, terhalang oleh batang padinya. Ya karena mungkin tempatnya itu tenggar Mas. Tikus itu kalau di tempat-tempat yang tenggar itu dia malah nggak betah. Nah seperti itu. Jadi kalau terlalu itu kan sangat-sangat rapi ya, 21, 41 itu kan tersusun dengan rapi. Kalau seperti itu justru biasanya kalau tikus itu kan sering banget dia itu tinggalnya itu habitatnya di kolong jono ataupun yang rusep-rusep ataupun gitu. Yang di tempat-tempat terkut-terkut seperti itu. Berarti tenggar tadi ada jalan lagi malah nggak mau nyelang gitu. Seperti itu juga salah satu bentuk pengendaliannya. Nggih, itu tadi monggo bagi bapak-bapak dan ibu-ibu petani monggo bisa seperti yang disampaikan Mbak Dina. Untuk tadi Mbak Dina pertama tanamnya serempak serempak. Terus pakai pola tadi. Seperti itu bisa salah satu juga untuk pengendalian, mungkin tidak hanya tikus dan yang lain, misalnya untuk yang tambah tadi jangan buru Tito alba, burung hantu, karena burung hantu adalah sahabat petani kita, merupakan predator kita seperti itu. Kalau ular termasuk musuh alami. Ya, jadi itu memangsa tikus. Seperti kalau itu. ada ular di sawah dibunuh nggak Pak? Oh enggak Mas Riva, tapi itu merupakan salah satu dari kalau membahayakan ya konco tani. Biasanya ada yang apa itu nyuluh ya Mas ya. Seperti itu. Kalau membahayakan ya disingkirkan. Iya. Mbak Dina, ada lagi Mbak Dina yang mau disampaikan ke pemirsa Ruang Siar Menoreh? Oh iya. Untuk penutup atau closing statement dari Mbak Dina? Closing statement dari kami. Bertani bukanlah hanya untuk menumbuhkan di pertanaman, tapi kita harus bisa bersahabat dengan alam agar alam memberikan manfaat juga bagi kita. Seperti itu. Iya. Mantap closing statementnya Mbak Dina. Tadi nggak cukup untuk
sekedar apa Mbak Dina? Ya. Mau menumbuhkan padi agar bisa Iya, panen sebanyak-banyaknya, iya, tapi iya. juga harus bisa Tapi kita harus menjaga bagaimana? ekosistem ya. Iya, kita harus bisa menjaga kehidupan. Ya, Nah, kehidupan. seperti itu kehidupan, menjaga agroekosistem, bersahabat dengan alam seperti itu. Karena sejatinya semua itu sudah diatur sedemikian rupa Iya, agar betul. seimbang ya Mbak Dina. Iya, betul. Iya. Dan Yeay. mungkin kita hari ini puasa ya, Mas Rifa ya. Iya, Mbak Dina. Ya. Kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan seperti itu, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kedamaian, dan diberikan kesehatan tidak sakit sampai akhir Ramadan nanti. Amin Semoga amin ya rabbal puasanya alamin. penuh barokah. Amin, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, makasih Mbak Dina untuk bincang-bincang pada kesempatan kali ini mengenai Terima kasih. hama tikus. Mungkin besok Mbak Dina ada topik baru lagi nih. Kan masih banyak ini Mbak Dina itu kan pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Masih banyak pengganggu-pengganggu tumbuhan lagi yang belum dibahas. Tapi kita bahas di next time Mbak Dina. Oke, terima kasih. Besok datang lagi ke sini Mbak Dina. Iya, insya Allah. Terima kasih Mas Rifa. Cukup Matur sekian nuwun. episode kali ini bersama Mbak Dina Sukmawati. Makasih Mbak Dina atas Terima kehadirannya. kasih, sama-sama Mas Oke. Rifa. Banyak kesalahan, kami mengucapkan minta maaf pada episode Sama-sama. kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun.